Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini, kita akan membahas materi garis singgung lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah lingkaran yang berpusat di titik O. Manakah yang merupakan salah satu diameter lingkaran tersebut? Nah, salah satu diameter lingkarannya adalah garis UV. Dan yang lain bukan garis diameter ya. Menurut kamu, manakah garis yang dikatakan menyinggung lingkaran? Ya, betul sekali. Garis L dan garis G adalah garis yang menyinggung lingkaran. Tapi garis AB, CD, dan EF tidak menyinggung lingkaran. Melainkan ketiga garis tersebut merupakan tali busur lingkaran yang tegak lurus dengan diameter UV. Nah, ini semuanya tegak lurus. AB tegak lurus dengan UV, CD juga tegak lurus dengan garis UV, EF juga sama tegak lurus dengan UV. Nah, kalau salah satu garisnya ini kita tarik ke atas, kemudian dia memotong lingkaran di satu titik. Nah, seperti garis L ini. Maka garis L tersebut menyinggung lingkaran. Jadi, garis singgung lingkaran itu tegak lurus dengan diameter. Jadi, dapatkah kamu menyimpulkan apakah itu garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran hanya pada sebuah titik. Garis singgung lingkaran tegak lurus pada diameter atau jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Perhatikan gambar berikut ini, kita buat garis singgung dari titik di luar lingkaran. Nah, di sini ada suatu lingkaran yang berpusat di titik O, kemudian ada suatu titik P di luar lingkaran O. Nah, jika kita buat lingkaran dengan panjang diameter OP, yaitu lingkaran dengan pusat di titik T, maka di sini kita akan buat titik pusat T. Nah, kita buat garis tengah seperti ini. Nah, dibuat lingkaran yang baru. Akan ada perpotongan pada lingkaran yang berpusat di titik O. Nah, perpotongannya itu adalah titik Q yang pertama, kemudian yang kedua yaitu titik R. Nah, jika kita hubungkan titik R dengan P, kemudian Q dengan P, maka garis PR dan PQ akan menyinggung lingkaran O di suatu titik dan tegak lurus pada jari-jarinya. Nah, jari-jari apa itu? Jari-jari OR dan OQ. Dari gambar tersebut kita dapat simpulkan bahwa dari sebuah titik P di luar lingkaran dapat ditarik tepat dua buah garis singgung, yaitu garis singgung PQ dan garis singgung PR. Sehingga panjang PQ sama dengan panjang PR. Dan panjang PQ tegak lurus dengan jari-jari OQ, kemudian panjang garis singgung PR tegak lurus dengan jari-jari OR. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga OPR. Nah, ini merupakan segitiga siku-siku. Berarti berlaku rumus Pitagoras. Nah, sekarang kita tentukan sisi-sisinya. Nah, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku adalah sisi miring. Berarti ini adalah sisi C. Ya, garis OP merupakan sisi miring, yaitu sisi C
Nah, berarti kedua sisi yang lainnya adalah sisi alas dan sisi tegak. Nah, ini kita jadikan panjang garis singgung PR sebagai sisi alas. Nah, jari-jari OR kita jadikan sebagai sisi tegak, yaitu B. Nah, jadi rumus mencari panjang garis singgung, yaitu sisi A, rumusnya adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadi kita ingat lagi ya bab Pitagoras. Nah, di sini sisi A-nya adalah panjang garis singgung PR. Maka di sini rumusnya PR kuadrat sama dengan sisi C-nya adalah OP kuadrat dikurang sisi tegaknya adalah OR kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut. Contoh yang pertama, diketahui lingkaran berpusat di titik O dengan jari-jari OB sama dengan 5 cm. Garis AB adalah garis singgung yang melalui titik A di luar lingkaran. Jika jarak OA sama dengan 13 cm, maka A gambarlah sketsanya. B, tentukan panjang garis singgung AB. Nah, ini jika kita gambarkan soal tersebut seperti ini. Ini adalah titik O, jari-jarinya OB, kemudian garis AB-nya adalah garis singgung melalui titik A di luar lingkaran. Nah, di sini OA-nya adalah 13 cm, OB-nya 5 cm. Yang ditanya panjang garis singgung AB. Nah, kita jawab berarti mencari panjang garis singgung AB rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurang OB kuadrat. Yaitu sisi miringnya adalah jarak antara titik pusat dengan titik di luar lingkaran. Dan ini sisi tegaknya adalah panjang jari-jari OB. Jadi 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 169 dikurang 25 sama dengan 144. Karena yang kita cari panjang AB, jadi AB sama dengan akar dari 144 sama dengan 12 cm. Contoh yang kedua, diberikan sebuah lingkaran dengan pusat titik O. Nah, ini gambarnya. Jika besar sudut ABC adalah 70 derajat, titik C dan titik A berturut-turut adalah titik singgung garis CB dan AB pada lingkaran O. Tentukan besar dari sudut AOB. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. ABC 70 derajat. Nah, karena sudut ABO dan CBO besarnya sama, berarti 70 derajat kita bagi 2. Nah, ini 35 derajat. Yang atas juga sama 35 derajat. Kemudian karena panjang garis singgung AB itu tegak lurus dengan jari-jari OA, maka ini adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Yang atas juga sama, besarnya 90 derajat. Nah, kemudian kita perhatikan segitiga ABO. Nah, segitiga itu kan besarnya 180 derajat. Berarti untuk menentukan sudut AOB, yaitu 180 derajat dikurangi 90 derajat, kemudian dikurangi lagi dengan 35 derajat, maka hasilnya adalah 55 derajat. Nah, berarti sudut BOC juga sama, yaitu 55 derajat. Nah, sekarang kita lihat contoh yang terakhir. Contoh ketiga, layang-layang garis singgung lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang OA sama dengan 9 cm, OP sama dengan 15 cm, tentukan panjang AP. Nah, sekarang kita tentukan dulu panjang AP. AP kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang OA kuadrat.
15 kuadrat dikurang 9 kuadrat sama dengan 225 dikurang 81, hasilnya sama dengan 144. Maka panjang AP sama dengan akar dari 144, sama dengan 12 cm. Nah, panjang AP-nya 12 cm. Kemudian yang B, luas segitiga OAP. Nah, rumus luas segitiga itu kan setengah dikali alas kali tinggi. Nah, OP itu kan sisi miringnya. Berarti alas dan tingginya adalah 9 dan 12. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Setengah dikali OA dikali AP sama dengan setengah dikali 9 dikali 12. Hasilnya adalah sama dengan 54 cm persegi. Nah, kemudian yang C, luas layang-layang OAPB. Nah, di sini luas layang-layang OAPB terdiri dari 2 kali luas segitiga siku-siku. Nah, berarti 2 dikali segitiga OAP. 2 dikali 54 sama dengan 108 cm persegi. Nah, kemudian pertanyaan yang D adalah panjang tali busur AB. Nah, ini yang ditanya panjang tali busur AB. Kemudian OP tadi diketahui yaitu 15 cm. Nah, karena yang diketahui adalah luas layang-layang, jadi kita gunakan rumus luas layang-layang, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, kemudian nanti dibagi 2. Jadi luas layang-layang yaitu setengah dikali diagonal 1-nya OP dikali diagonal 2-nya AB. Nah, kita masukkan besar luas layang-layangnya yang tadi sudah kita hitung 108 sama dengan setengah dikali 15 dikali panjang tali busur AB yang ditanya. Nah, ini dibagi 2 kita pindah ruas jadi dikali 2. Kemudian dikali 15 kita pindah ruas ke kiri jadi dibagi 15. Sama dengan AB. Nah, kita tukar tempatnya AB sama dengan 108 dikali 2 dibagi 15. AB sama dengan 14,4 cm. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.